Program. Ya, kenapa Prism ngomongnya apa nih? Prism Studio ya? Prism Live Studio. Oh, Prism Live Studio. Ada nggak sih program yang lain selain ini, selain Prism Live Studio ini, Pak? Selain ini ada boleh. Jadi kalau live streaming di YouTube itu ada live streamingnya langsung, juga ada yang namanya OBS. Nah, biasanya kalau yang OBS itu hampir mirip dengan yang akan kita latih ini hari ini. Ya intinya hampir sama lah. Begitu Bu Ewin. Nah, kenapa dipilihnya yang Prism Live, Pak? Kita mencari Prism Live. Keunggulan mungkin ada kelebihannya, kenapa kita dibandingkan dengan program yang lain, kenapa kita memilih ke yang Prism Live? Ya, Prism. Mengapa Prism? Karena yang pertama, Prism ini memiliki kualitas yang baik, kemudian dia bisa live di beberapa akun YouTube, kemudian akun sosmed lah, Facebook juga. Kemudian Twitter, jadi sampai 6 plafon live. Tempat gitu maksudnya, sosial media bisa nggak Pak? Tempat live sosial media, Twitter gitu bisa nggak Pak? Atau misalnya Instagram gitu bisa? Bisa. Jadi bisa di Twitter, bisa di Instagram, bisa di tempat-tempat akun-akun yang kita miliki di media sosial, begitu. Lebih lain selain bisa 6 tempat tadi Pak ya, 6 ya? Iya. 6 tempat beda secara bersamaan. Nah itu kira-kira apa Pak? Selain itu yang paling enak itu gratis. Itu yang Ya gratis dengan kualitas yang bagus gitu ya. Dengar-dengar ada itu Pak aplikasi yang buat setting wajah biar kelihatan ganteng, cantik gitu. Ada. Itu yang dicari juga nih. Yang tadinya kelihatan gembul jadi kelihatan. Oh iya ada. Bisa Pak. Ada namanya beauty effect. Itu ada. Makanya kita pilih yang itu. Ada beauty effect gitu. Terus dengar-dengar bisa nih Pak, viewernya kan kalau kita mau jadi YouTuber nih, penontonnya harus ditonton berkali-kali nih. Nah, viewernya katanya bisa digandakan, itu gimana itu Pak? Maksudnya digandakan yang sedengar-dengar saya itu di Twitter misalnya ditonton 10 orang, di YouTube 10 nanti jadinya 20 gitu penontonnya, digabung gitu loh. Nah itu juga hadir dalam komentar, jadi nanti ada di dalam chat pribadi gitu. Oke deh, daripada nunggu lama-lama kayaknya teman-teman udah penasaran nih caranya seperti apa nih kalau mau pakai Prism Live Studio. Dibuka dulu oleh Pak Thomas mungkin ya untuk gimana caranya dulu. Apakah bisa langsung atau harus download programnya atau seperti apa Pak Thomas? Ya, untuk pertama kali di PC kita atau di laptop kita memang belum ada aplikasinya dan kita otomatis harus mendownload dulu atau mengunduh dari bisa menggunakan Mozilla atau menggunakan Chrome. Nah, untuk Prism Live sendiri tadi Bu Bibin sudah mengatakan dan pasti juga memang banyak keunggulannya. Selain keunggulan, memang ada salah satu kelemahan juga yang tadi saya baru coba. Ternyata untuk Prism Lab ini hanya bisa, mungkin ya, baru bisa digunakan pada Windows versi 10, ya Windows 10. Cuma mungkin nanti akan kita coba juga apakah ada yang menggunakan untuk yang di bawahnya, misalnya Windows 2007 atau Windows 2003, Windows 2003 ya, berapa itu? Di bawahnya. Tapi kita akan coba. Nah, untuk saat ini kami bertiga akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana kita menggunakan Prism Live Studio ini.
Kalau di HP Pak sebelum lanjut Pak, di HP Ya. bisa nggak? Di handphone juga bisa. Kita bisa tinggal mengunduh dari Play Store, ada. Tapi untuk saat ini kita belum bisa untuk menjelaskan di handphone kita. Ya, kita hanya bisa mempresentasikan atau menjelaskan melalui penggunaan PC atau laptop kita. Selain harus Windows 10, ada spesifikasi lain nggak Pak? PC-nya harus? Kalau spesifikasi lainnya sih ada, tapi untuk penggunaan di laptop kita sendiri sudah memadai. Apalagi kalau laptopnya yang sekarang yang baru, ya itu sudah memadai. Oke, bisa dilanjutkan. Ya, oke. Baik Bapak Ibu dan teman-teman yang lain, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana kita akan mengunduh sampai nanti menginstal program Prism Lab ini. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Google Chrome atau menggunakan Mozilla. Saya akan coba mempresentasikan dengan menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita tinggal mengetik di Google kita Prism Lab Studio. Prism Lab Studio for Windows. Ya, lalu kita klik lagi Prism yang paling atas di sini primlab.com. Ya, kita klik. Ya, tampilannya seperti ini. Lab Broadcasting Made Easy. Nah, ini adalah di sini ada download now. Ya, ini di sini tulisannya adalah untuk Windows 10 atau 64 bit. Kalau kita scroll ke bawah, mungkin kita akan menemukan bagaimana keunggulan-keunggulan yang dari Prism Lab Studio ini. Ya. Nah, di sini tadi Bu Wiwin mengatakan ada mengubah wajah kita. Nah, ini dengan menggunakan beauty effect ini. Tapi itu nanti setelah kita install. Kita terus sampai ke bawah bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini juga ada versi dari Prism Lab sebelumnya. Ini bisa digunakan pada 64 bit, ada 32 bit. Kalau kita klik, mungkin nanti akan berbeda. Ya, mungkin Windows 10 yang 32 bit. Bisa juga menggunakan yang di produk Apple gitu ya, ini ya, macOS download. Kita tinggal pilih yang mana. Nah, untuk yang hari sekarang ini saya akan menjelaskan mendownload yang Windows 10 64 bit. Lalu kita klik download now. Oh, ini karena saya tadi sudah mendownload. Saya keluarkan dulu. Sebentar, saya hapus dulu. Lebih jelasnya, di sini saya menggunakan Internet Download Manager karena ini lebih cepat biasanya. Saya hapus dulu, saya delete dulu. Ya, kita download, terus start download. Itu kalau menggunakan Internet Download Manager itu lebih cepat downloadnya. Kalau belum menginstal Internet Download Manager, biasanya nanti ada pemberitahuan di pojok bawah di sini, sedang proses mengunduh. Nah, kalau sudah, kita tinggal langsung open. Jadi proses menginstal, kita yes, klik yes. Kita pilih bahasanya. Mau menggunakan bahasa apa ini tulisannya, Cina, Korea atau Jepang ini ya bentuk tulisannya. Nah, kita gunakan bahasa Inggris saja. Sayangnya belum ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita install. You have already installed. Do you wish to reinstall? Ini karena saya sudah menginstal ya.
Ini saya sudah menginstal tadi karena kita tinggal apa ya, tumpang saja ya, istilahnya apa ya, oke saja, download ulang ya, menginstal ulang lagi, kita install. Nah, ini prosesnya mungkin kalau semakin cepat berarti PC kita memang harus memorinya harus semakin tinggi, itu pasti proses penginstalan akan semakin cepat. Kita akan tunggu beberapa detik, mungkin ya 1 atau 2 menit lah prosesnya, tergantung spesifikasi PC atau laptop kita. Pak Thomas sambil Ya. nunggu nih, ada yang tanya di live chat. Gimana? Kalau Pak Denny itu, kalau Windowsnya masih Windows 7 bagaimana Pak Thomas? Untuk Windows 7 saya belum menemukan, untuk saat ini belum menemukan apa ya, misalnya instalannya. Kalau yang 32 bit itu bisa nggak Pak buat Windows 7? Tadi kan ada 64. Itu saya belum coba. Oh. Nanti mungkin kesempatan berikutnya kita akan coba lagi, ya. Jadi untuk saat ini saya menggunakan yang 64 bit karena versi Windows yang terbaru memang hampir semuanya laptop itu menggunakan Windows 10 64 bit itu ya. Lalu kita start, klik start, kita tunggu sampai programnya itu keluar muncul sendiri. Ini sudah proses penginstalan. Nah, di tampilan, nah ini sudah muncul. Nah, ini tampilannya, tampilan Prism Lab Studio. Nanti kalau sudah seperti ini, kita sudah siap untuk berkreasi. Oke. Terima kasih. Untuk menghubungkan dengan YouTube-nya, nah ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Step bagaimana cara menggunakannya. Itu teman-teman yang bisa saya sharingkan kesempatan ini. Terima kasih Pak Thomas untuk sharingnya bagaimana mendownload aplikasi Prism Live Studio ini. Untuk selanjutnya bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk bisa live di tempat-tempat apa namanya ini, di Jaringan ya, internet ya. jaringan internet. Yang selanjutnya kita bisa nanti mendengarkan penjelasan dari Pak Stefan. Masih sudah siap untuk presentasi bagaimana menggunakan Prism Live Studio ini? Ya, terima kasih Bu Irin, Pak Thomas. Mikrofonnya dinyalain. Oke, terima kasih. Sebelum saya masuk ke pembelajaran di dalam, maksudnya pembelajaran bersama mengenai Prism Lab, tadi saya mau menegaskan apa yang disampaikan Pak Thomas bahwa selain menggunakan PC itu juga bisa menggunakan HP, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mencoba Prism Lab menggunakan HP, download di Play Store, gitu. Nah, kemudian kalau untuk PC ya karena ini Prism Lab punyanya perusahaan yang lain, jadi ya kita harus mengikuti aturan dari Prism Lab ya. Oke, baik. Saya langsung masuk. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Thomas bagaimana cara mendownloadnya. Nah, kemudian setelah didownload, masuk ke dalam situs seperti ini ya, Bapak Ibu. Benar nggak Bu Win? Betul Pak. Betul, oke. Yang terakhir Pak Thomas. Baik. Kemudian setelah ini masuk ke sini, di sini ada bagian My Channel. Karena ini sedang dipakai untuk
live streaming juga, maka tidak muncul di bagian atas sini. Harusnya di bagian atas ini ada banyak sekali macamnya yang bisa kita pilih gitu. Nah, mungkin Pak Thomas bisa mempresentasikan dulu Pak, sebentar Pak. Yang posisinya belum live itu seperti apa Pak? Yang posisinya sebelum live, jadi setelah diinstal itu kan di bagian atas itu, kalau di sini kan sudah ada channelnya nih, SD Sudarso gitu ya. Oh, iya. Nah. Oke, saya coba dulu bentar, keluar dari akunnya dulu, connect dulu. Oke. Nah, sambil menunggu Pak Thomas, Bapak Ibu, ada beberapa fitur di sini yang bisa saya sampaikan. Yang pertama ini adalah fitur untuk scan. Jadi saya menggunakan monitor pertama, istilahnya ini bisa kita edit sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya itu mikrofonnya dinyalakan dulu, punya Pastes. baik, mikrofonnya saya nyalakan dulu ya. Oke, mungkin kalau saya nyala Pak Thomas harus dimatikan dulu. Nah, ini adalah monitor di mana saya menghadirkan scan. Kalau saya klik di sini maka dia akan muncul scan monitor pertama. Ini bisa kita edit sesuka hati kita, nama-namanya. Saya di sini menggunakan yang istilahnya untuk memudahkan saya saja gitu. Monitor 1, monitor 2, monitor 3 ini yang tadi kita bersama dengan Bu Wiwin, bersama dengan Pak Thomas ada di monitor ketiga ini. Nah, kemudian kita bisa menambahkannya melalui tanda plus di sini nih. Ini ada tanda plus, kemudian kita bisa ganti nama. Kemudian kalau sudah sesuai dengan nama yang kita inginkan, kita tinggal oke. Itu untuk bagian monitoringnya. Kemudian untuk bagian yang sebelah kanan ini ada di sini, ini adalah untuk pengaturan kameranya. Misalnya diklik, kemudian kita mau menggunakan apa ini? Webcam. Di sini saya menggunakan 2 kamera webcam. Yang pertama digunakan sebagai monitor ketiga ini, monitor ketiga untuk yang tadi kita Google Meet. Kalau yang ini satu lagi menggunakan kamera untuk bagian komposisian saya. Nah, yang berikutnya ada mic. Ini ada pengaturan mic. Kalau kita klik maka dia muncul tulisan seperti ini ya. Kita tinggal pilih mic mana yang akan kita gunakan untuk live seperti ini. Oke, kemudian yang berikutnya setelah itu di sini ada monitor untuk mengcapture dan lain sebagainya. Semua pengaturan ada di sini sebenarnya. Backgroundnya mau kita ganti juga bisa, gambarnya mau kita ganti juga bisa, color yang mau kita pakai seperti apa juga ada di sini, color panelnya. Jadi karena kalau kita atau saya menjelaskan satu persatu kayaknya sampai besok hari Senin baru selesai. Jadi mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya nanti bisa mencoba. Yang pasti di bagian sebelah sini ini ada chat ya, live chat. Itu fungsinya itu untuk chat di YouTube. Nah, kalau seandainya saya klik maka akan muncul seperti ini. Nah, tuh sekarang muncul chat-chatnya, chat-chat yang hari ini hadir seperti itu. Suaranya feedback, oh ya itu yang tadi ya, karena saya menggunakan 2 speaker saya dengan speaker Pak Thomas, jadi akhirnya feedback. Di dalam ruangan ini kita tetap menjaga jarak karena masih masa pandemi juga. Oke, ini untuk bagian chatnya. Ini adalah untuk bagian tampilan studio mode. Studio mode itu yang menampilkan 2 ini.
Kalau saya klik satu, nah dia hanya akan memunculkan pada satu icon layar gitu. Tapi kalau saya klik seperti ini, dia memunculkan dua icon. Ini adalah bagian untuk pengeditan atau bagian yang menampilkan keseluruhan layar kita ini. Ini adalah bagian untuk live-nya. Seperti apa sih tampilan live-nya ya? Seperti yang ada di sini ini. Seperti yang di layar monitor sebelah kanan ya, sebelah kanan atau kiri? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, yang berikutnya di sini juga ada fitur. Nah ini yang biasanya bapak, ibu-ibu lah terutama yang biasanya menggunakan fitur ini. Ini adalah fitur beauty effect, natural ataukah cute ataukah sharp. Ini bisa dipilih sesuai dengan keinginan masing-masing itu, atau mau sesuai dengan, karena saya sudah merasa puas dengan hasil ciptaan Tuhan yang seperti ini ya, saya pakai yang seperti ini saja, nggak usah di efek-efek kalau saya, tapi ya terserah, itu nanti kreasinya bapak ibu semua. Yang berikutnya ini ada virtual background. Ini juga bisa menampilkan background apa yang kita inginkan, cuman di sini kita tidak menggunakan ini karena tarafnya masih taraf belajar dan membutuhkan yang cukup lumayan. Nah, di sini ini juga ada musik sebagai musik pengantar dan pengiringnya, tapi juga kita tidak menggunakan. Nah, secara simpelnya adalah ketika kita sudah menguploadkan atau memilih scan monitor mana yang akan kita munculkan gitu. Kemudian di bagian sini ini ada tombol yang bisa diklik, klik apply now. Nah, maka nanti dia akan muncul ke tombol yang sebelah sini. Nah, setelah tombol di sebelah sini ini, kemudian kita go to live. Di sini bukan tulisannya finish, tetapi tulisannya go to live kalau belum live ya. Nah, nanti akan ditayangkan kembali oleh Pak Thomas. Karena kalau ini posisinya adalah posisi monitor kita sedang live. Jadi monitor produknya Bapak Ibu yang tampil di YouTube-nya Bapak Ibu itu adalah posisi kami bertiga sedang benar-benar live. Nah, kemudian di bagian bawah sini, di bagian bawah ini ada setelan. Nah, kalau setelan ini diklik maka akan muncul seperti ini. Ini ada pemilihan bahasa. Ini semuanya sistemnya terkunci. Kenapa terkunci? Karena posisinya kita sedang live. Ada beberapa yang memang icon-icon yang tidak terkunci. Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi ketika kita live kita nggak bingung-bingung gitu. Ketika kita mau mengatur, aduh kurang mic nih, atau aduh kameranya kurang nih, atau kita angle-nya ada yang kurang. Nah, itu pengaturannya tidak dimatikan oleh Frameless Studio ini. Jadi sangat memungkinkan ketika kita sedang live kemudian mau mengganti fitur itu sangat memungkinkan. Jadi ini posisi misalnya live, kemudian saya mau membuat blank dulu lah. Saya buat layar kosong dulu. Nah, ini saya tampilkan layar kosong, kemudian saya biarkan dia keluar. Nah, akhirnya ngeblank semua, hitam semua. Nah, ini misalnya contohnya seperti itu. Jadi di tengah-tengah kita sedang live pun, live chat gitu atau live YouTube, itu bisa kita membuat sesuatu kreativitas yang baru gitu. Jadi ini salah satu kelebihannya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar untuk semakin bisa. Mungkin Pak Thomas sudah mempersiapkan yang untuk itunya Pak Thomas, yang sebelum yang masih kosong ya? Yang masih kosong, iya betul, masih kosong. Iya. Oke. Baik, sambil menunggu Pak Thomas, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, Bu Wiwin di chat? Belum ada Pak. Oh, belum ada.
Ya, nah, jadi ini pengalaman juga karena ini baru pertama kali Bu Wiwin ya, betul ya kita live secara ini seperti ini. Betul Pak, jadi masih kekurangan sama sini harus aku. Iya. Belum tahu settingannya di mana. Nanti mungkin kalau sudah live 2, 3, 4 kali ya sudah. Ini cuma Pak Brahma ini apa saya chat pakai HP? Tapi bukan pertanyaan sih. Nah. Sudah siap Pak? Oke. Kita lanjut. Baik, kita lanjut ke Pak Thomas. Silakan untuk dipresentasikan Pak Thomas. Baik, saya akan coba mempresentasikan untuk tampilan Prison Lab sebelum ada akunnya, karena memang harus menggunakan akun YouTube juga. Ya, saya coba presentasikan kembali program Prison Lab-nya. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilan kalau berbeda dengan tampilan Pak Step tadi. Kalau Pak Step sudah ada akunnya, sedangkan ini memang belum ada. Pasti di sini ada pilihannya, ada Twitch, di atas itu ada YouTube, Facebook, Naver TV, Film, Band, dan lainnya mungkin ya, dan channel-channel lainnya yang bisa digunakan. Nah, bagaimana? Oh ya, saya mengkonekkan ya Pak Step ya, mengkonekkan antara Prism Lab-nya dengan akun atau bagaimana? Iya, betul. Kita coba aja Pak Thomas. Oke, sekalian kita coba masuk ya. Masuk seperti awal lah gitu. Kalau saya sih mengharapkan kalau akun yang digunakan adalah akun yang sudah pernah Bapak Ibu gunakan untuk live bukan live ya, untuk apa ya, YouTube channel Bapak Ibu yang aktif gitu ya, upload video yang sudah pernah diaktifkan gitu ya. Itu lebih mudah dibandingkan yang baru, karena yang baru itu nanti pasti akan menunggu 1 hari untuk mengupload secara live. Nah, untuk kita akan coba bagaimana mengkonekkan antara akun kita, akun YouTube kita dengan Prison Lab Studio ini. Karena kita menggunakan YouTube, maka kita akan coba klik di YouTube ini. Kita coba plus, tanda plus ini. Nah, kita pilih akun. Saya akan mencoba menggunakan akun yang belum pernah, itu adalah akun yang ini, Thomas Natalius yang kelas 3. Kita klik, lalu izinkan. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya berarti kita sudah successful, berarti sudah loginnya sudah sukses. Tapi kalau yang belum, kalau karena ini pertama kali, biasanya nanti ada verifikasi nomor handphone dulu. Ya, ada verifikasi nomor handphone kita, yang nomor handphone yang kita gunakan dengan akun kita. Nanti ada diminta kode verifikasi, kita gunakan yang SMS saja. Ya, dengan menggunakan SMS nanti ada verifikasi kode, kita masukkan kode verifikasi di bawah sampai nanti kita login dengan loginnya yang successful ini. Kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah connect dengan akun YouTube kita. Kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada kata-katanya Thomas Natalius online, berarti tandanya sudah online. Nah, bagaimana kita akan secara live? Lalu kita klik go live ini. Sebentar, saya coba dulu aktifkan. Lalu kita klik dulu. Ini sudah disconnect. My channel setting. Ya, kita go live. Lalu kita oke. Sebentar, supaya ini tampilannya lebih menarik, kita tambahkan kamera dulu. Settingannya di source ini. Webcam, create new, oke. Nah, ini sudah ada tampilannya seperti ini. Kalau kita oke, berarti ini standarnya kita sudah connect dengan kamera kita. Lalu kita
kecil mau besar, tergantung selera kita bagaimana. Lalu kita masuk secara live, secara new ya, kita di sini secara new Thomas Nathalius, privasinya kita unlist aja ya, tidak publik berarti. Jadi yang bisa mengetahui hanya yang yang punya linknya saja, yang punya link YouTube kita. Beda sama ini ya Pak Tom. Kalau Ya. yang ini kan kita benar-benar di publik gitu Ya, kalau publik itu sudah bisa dilihat siapapun gitu ya. Ya. Kalau tidak publik ini yang tahu hanya yang kita beri linknya saja. Yang tahu linknya baru bisa melihat, baru bisa membuka. Bisa juga secara privat itu jadi hanya untuk kita sendiri. Ya, tidak orang lain tidak akan bisa tahu. Lalu kita go live. Nah, di sini ada kata-kata enable to start live, apa ya artinya ya? Berarti ini belum bisa ya, belum bisa secara live. Kenapa? Karena akun kita belum bisa diverifikasi. Akun kita belum bisa menggunakan secara live. Maka kita masuk dulu ke akun YouTube kita. Ya, kita masuk ke dalam akun YouTube yang sudah dikonekkan dengan Prison Live ini. Kita coba masuk ke akunnya. Saya coba masuk ke dalam YouTube. Tadi saya menggunakan yang kelas 3. Ya suka kelas 3. Kita kalau misalnya akunnya berbeda, Ibu Bapak Ibu bisa menggunakan mengklik gambar di atas ini. Yang mau digunakan yang mana? Kalau misalnya akunnya belum ada, kita bisa ganti akun di sini. Kita klik, lalu bisa tambahkan akun. Ya, tambahkan akun kita. Kalau sudah akun yang digunakan, kita masuk ke My Channel. Kita channel Anda atau ya masuk ke channel Anda. Tampilannya seperti ini. Bagaimana untuk yang secara live kita buat. Nah, di sini ada tanda plus di atas. Kita live streaming. Ini untuk mengaktifkan kalau YouTube kita bisa secara live. Nah, di sini nanti sebetulnya ada pilihan beberapa. Ada tampilan kata-katanya itu mulai. Kalau nggak salah seperti itu pilihannya. Nah, kalau sudah biasanya di sini siap dalam waktu 24 jam. Artinya tandanya kalau akun kita ini baru bisa menggunakan live streaming besok hari. Ya, setelah 24 jam baru kita bisa menggunakan live streaming. Seperti itu ya Pak Sep ya. Jadi ya, kalau akun baru ya Pak Thomas. Ya, kalau akun baru. baru. Tapi kalau sudah pernah kita gunakan sebelumnya dan kita sudah aktifkan live streamingnya, pasti tampilannya akan berbeda. Kita bisa langsung. Nanti saya juga coba konekkan dengan yang sudah aktif. Ya. Kalau ada pilihan mulai, Bapak Ibu tinggal klik saja mulai. Sampai nanti siap dalam waktu 24 jam. Kalau tidak ada ini berarti belum selesai prosesnya. Seperti itu. Itu kalau akun yang belum pernah digunakan. Nah, bagaimana kalau akun yang sudah digunakan? Kita tinggal klik di sini, kita ganti akunnya dengan yang sudah pernah. Yang sudah pernah itu saya ini. Ya. Ini yang sudah pernah secara live. Kita masuk lagi ke dalam. Nah, tampilannya seperti ini nih. Dashboard channelnya. Ada upload, ke analisis dan sebagainya. Dan di sini tandanya ada dua. Ada upload file dan ada tanda live streaming. Nah, kalau kita klik live streaming, kita coba klik ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini pasti tampilannya berbeda. Kamera tidak dapat diakses karena sedang digunakan oleh aplikasi lain. Ya memang karena kameranya dua-duanya digunakan untuk yang satu Google Meet, yang satu Prison Live. Ya. Lalu kita di sini nanti seperti biasa kita buat judulnya. Wow, ini nggak bisa. Sebentar saya matikan dulu Prison Live-nya. Pak Thomas, Ya. kita kembali dulu ke Prism Live ya.
Kita kembali dulu ke Prism Lab, kemudian di bagian atas itu, yang di bagian sini ini, nah, itu ada enable-nya. Kita klik pilih dulu YouTube kan, kemudian kita share link ya. Ya, Nah, coba kita ke bagian ke programnya dulu. ya. Ke Berarti program. ini YouTube sampai Tutup aja dulu. tutup aja dulu ya, berarti Iya. Mas prosesnya seperti itu sampai dia aktif dulu YouTube-nya. Oke, sekarang kembali lagi ke program aplikasi Prism Lab ini, ya seperti ini. Nah, kalau akun Bapak Ibu sudah aktif, ya, berarti di sini sudah bisa secara online. Nah, kita sudah bisa. Ketika kita menggunakan GoLab dengan menggunakan akun yang lain yang sudah aktif, pasti akan berbeda. Itu Pak. Ya, ini kan di bagian tengah-tengah antara Pak Thomas dengan blank kamera ya, ini kan? Ya, dan itu kan ada. Nah, itu kan untuk memindahkan. Coba diklik Pak Thomas. Kita klik pindahkan. Sebetulnya Ya. itu blank dulu kan? Ya, Nah, awalnya ketika kan kita blank. klik ini, maka yang tampil. Nah, ini adalah yang akan tampil. Ya, ini yang tampil secara live-nya. Bagaimana tampilan kita? Kita juga bisa mengganti seperti tadi. Oh, ini baru satu. Saya punya 2 atau 3 kamera. Bapak Ibu bisa tinggal menggunakan dengan tanda plus ini. Ya, buat skin yang kedua. Seperti biasa kita tambahkan lagi webcamnya atau apa ya. Karena di sini semua digunakan, saya gunakan coba untuk apa ya, capture itu mana ya, capture video capture device ini ya. Webcam, oke, kita coba lagi USB video device-nya karena sudah digunakan. Ya, tidak bisa ternyata. Jadi satu kamera itu hanya untuk satu skin, tidak bisa digunakan untuk video. Apalagi 2 aplikasi kayak tadi ada Meet, terus kita live dengan ini, itu nggak bisa. Dia hanya satu saja. Itu pas step mungkin ya? Atau Ya. ada yang perlu Kemudian saya tambahkan lagi ya? Oh ya, mau konekkan ini ya berarti dengan akunnya ya? yang ini apa di Bukan. go to live-nya? Di GoTo Live-nya ya? Ya. Ini kan go to live. kalau nggak salah ini uploadnya belum publik ini, belum belum bisa. publik. Berarti Maka saya diganti ganti dulu. Ya, akunnya Kita diganti. coba dulu. ganti dengan yang sudah aktif ya. Ya. Kita diskonekkan dulu, kita masuk ke dalam YouTube ini. Saya akan coba dengan yang sudah aktif. Kita izinkan. Ya, login sukses. Berarti kita tinggal masuk. Nah, tampilannya akan berbeda lagi. Nah, kalau sudah bisa, kita akan secara live. Misalnya ini broadcastnya new. Itu mau diganti juga bisa. Bisa. Juga bisa ya Pak Thomas ya? Oh, nggak bisa. New. Oh, nggak bisa. saja, nggak bisa Tetap. diganti. Yang bisa di bawahnya ya? Title-nya ini. Nah, Ya. ini kita bisa ganti misalnya latihan. Ininya kita ganti secara analis saja. Kategorinya people. Nah, Ibu Bapak Ibu bisa menggunakan nih. Kita kategorinya apa? Kalau kita menjelaskan tentang hewan, kita klik tentang pets and animal. Kalau tentang olahraga, misalnya Pak Dwi nih, Pak Dwi mungkin bisa dengan sport. Yang suka jalan-jalan, bisa traveling, travel and event. Gamer, nah gamer ini varian, misalnya suka gamer nih. Saya mau streaming tentang game, ya gaming. Kita klik aja salah satu, ya, sesuaikan. Lalu kita golek. Yang ini tadi, akun kita ini tadi, saya salah menempatkan itu Pak Thomas. Gimana? Harusnya kan kita pakai yang pendidikan gitu ya. Tapi ini kayaknya kita pakai yang umum. Umum. Oh, yang itunya ya, kategorinya. Iya, kategorinya. Nah, kategorinya kita itu yang pendidikan. Nah, ini artinya kalau sudah seperti ini tayangannya, berarti kita sudah live di YouTube. Ya, secara live di YouTube. Lalu bagaimana caranya kita menglinkkan? Pasti ya kita link. Ya. Nah, di sini ada berbagi, share linknya.
di atas, kita klik, dekatkan dengan gambar. Nah, kita share. Di sini kita tinggal copy, lalu kita tinggal misalnya dengan anak-anak. Nah, dengan grup anak-anak misalnya, saya masuk ke dalam WhatsApp kita. Nah, misalnya ke WA ini kita masukkan, misal ke Info Dinas nggak bisa. Saya ke Pastep aja dah. Ya, boleh, saya kirim. Kita Ctrl V, lalu kita kirim. Nah, jadi Pastep sudah bisa membuka. Itu masuk, Pak. Nah, kalau saya klik linknya, bagaimana tampilannya? Kita coba ya, Pak Thomas ya. Saya mencoba membuka WhatsApp. Oh iya. Saya sudah buka ini link yang tadi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi anak-anak atau siapapun yang melihat tampilan kita, yang seperti inilah jadinya. Dan kita bisa mengedit. Pokoknya patokannya adalah kalau kita mau berkreasi, kreasilah di sini. Kalau kita mau menggunakan icon, tampilkan, wah ini nggak bisa. Ini tidak bisa karena kita sudah live ini, Pak. Ya. Kalau kita ganti, kalau sudah live nggak bisa ya? Nggak bisa. Sebelumnya settingnya ya. Bisa dengan beauty effect, kita tinggal tambahkan nih, klik tombol yang di sampingnya untuk aktif. Apakah secara cute? Wah, ini wajah kita akan berubah. Ya, jadi tirus. Nah, yang tadinya gemuk jadi tirus seperti ini. Hidung juga kita bisa edit. Apakah apa ya? Kalau semakin pendek semakin apa ini? Pesek. Kalau semakin pesek, kalau semakin mancung yang ini. Nah, itulah dia kalau sudah ada perubahan kita save. Misalnya, tapi saya nggak mau. Saya puas dengan wajah saya. Tampil apa adanya saja. Mungkin yang perlu diulang yang ini tadi Pak Thomas yang misalnya belakangnya nih, tampilan layar belakang kita, itu kita dia. bisa ubah ini. Itu dia. Ya, kita bisa ubah. Saya mau jalan-jalan ke luar angkasa. Oke, kita klik saja ini. Nah, pasti akan tampilannya apa ya? Backgroundnya ya. Background kita akan berubah. Betul nggak Bu ini? Berubah nggak? Betul. Ya, akan berubah. Sudah berubah itu. Ya. Kalau kita lihat bintang, ini salju, salju. Ini apa ya? Salju badai dan sebagainya. Kalau menampilkan komentar bagaimana, Thomas? Itu kan ada ya. Live chat. Ganti dulu itunya nggak enak lihatnya. Jangan kayak Iya. Kalau tidak pusing jadi, ya nanti. Kalau nggak jadi itu yang mana ya? Oh, original saya. Kita klik origin kembali, baru kita sudah keluar menampilkan live ada di sebelah ini ya, chat ini ya. Nah, di sini chat yang sudah masuk di sini apa saja kita bisa membalas chatnya. Oke Pak, ngomong live chat Pak, nih ada yang bertanya Pak. Sepertinya Pak Rian tidak bisa mengoperasikan Prime Live-nya. Ada tulisan the program cannot start because apa ini? Apa ini? Pak ini bacanya apa ini? Scaling Oh, itu is missing from your computer. Ya, itu karena belum menggunakan Windows 10. Oh iya Bapak Ibu, laptop kita bukan laptop ya. PC yang ada di kelas itu masih menggunakan Windows 2007. Kalau nggak salah Windows 2007 nggak bisa kita gunakan untuk aplikasi Prism Lab Studio ini. Jadi saya baru keingatan ya. Nanti. Lalu bagaimana Pak supaya ya itu harus diinstal ulang? Ya. Serahkan kepada Pak Thomas. Aduh, Anda, saya di sini membuka. Ya, tapi harus izin dulu sama Pak Denny. Tapi Pak Denny mohon maaf, saya tidak izin dulu mengubah 3 PC di sini yang sudah saya ubah jadi Windows 10. Itu. Jadi ya, izin mungkin dulu. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Thomas.
mungkin baru itu dulu ya Pak Step ya. Yang sederhana dulu aja deh, yang sederhana yang bisa kita gunakan. Ini kita bisa aplikasikan di kelas kita. Ya sebetulnya untuk penggunaan ini alangkah lebih baiknya kalau saling bekerja sama ya Pak Step ya, dengan teman separalel. Contohnya misalnya nih, saya sedang mengajar, nanti Pak Brahma sebagai pengoperasian dalam programnya, jadi mungkin Memeli sebagai pengarah gayanya atau bagaimana. Ya apapun itulah, yang penting kita selalu bekerja sama dengan teman yang lain. Berarti Pak Ya. kalau sendiri belum mungkin kan ya kalau Sendiri secara mungkin bisa saja Bu ya, sendiri, tapi mungkin tidak akan kurang maksimal deh, pasti akan kurang maksimal. Karena harus bolak-balik melihat tayangan yang ada di YouTube-nya bagaimana. Oke, kelas 3 kan ada Pak Thomas kata Pak Brahma. Iya. Aduh. Harus selalu seperti itu di kelas 3 ini, waduh. Nah ini kita kembali lagi menampilkan monitor yang kita Meet ya. Bapak Ibu ada pertanyaan sehubungan dengan Prism Live Studio ini? Mumpung Pak Step dan Pak Thomas masih ada dan kita masih punya 10 menit Pak ya? Betul. Iya. Tinggal 10 menit. Iya. Yang mau bertanya boleh lewat chat, nanti akan dijawab oleh Pak Step dan Pak Brahma. Kok Pak Brahma? Pak Brahma belum hadir Bu Irin. Pak Step dan Pak Thomas, maaf. Gak apa-apa Bu Irin, tidak apa-apa. Ini abisnya Pak Brahma kirim stiker soalnya. Kamera yang dibutuhkan berapa Pak? Ini ada pertanyaan dari Ibu Ani. Kamera yang diperlukan itu sebenarnya tergantung seberapa banyak yang kita butuhkan. Maksudnya itu kamera yang kita butuhkan berapa. Sebenarnya satu pun juga cukup gitu. Tetapi tergantung angle-angle apa yang mau kita ambil. Kalau kita menggunakan Meet seperti ini, kemudian juga kita menggunakan Prism gitu, ini minimal dua. Tapi kalau hanya Prism saja hanya satu. Begitu. Kalau misalnya mau ambil ketika kita belajar bersama nih, satu orang yang jadi kameramennya gitu kan, kemudian satu orang menerangkan, yang satu orangnya jadi moderator begitu. Ada 3 kamera ya? Satu bisa. Tapi wah Pak Brahma ini ya, aduh. Jadi Bu Ani untuk kamera menyesuaikan aja kita kepengennya seperti apa. Kalau kepengennya ambil lebih dari angle-nya satu ya berarti siap kameranya lebih satu. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu berkaitan dengan Prism Live Studio ini? Nah, nanti kita bisa coba nih masing-masing. Oh tadi ada satu ini anak murid nih yang ngasih salam nih untuk Elvina Tio. Iya. Siapa ini? Murid saya itu sebenarnya kelas 6 itu. Halo Elvina, bagaimana kabarmu? Di laptop bisa nggak Pak? Ada pertanyaan lain lagi nih untuk Prism Live-nya. Prism Live di laptop bisa selama menggunakan ini biar Bu Irin mohon maaf ya saya bisukan dulu biar tidak berdengung. Oke. Menggunakan laptop bisa. Yang penting adalah spesifikasinya itu terpenuhi begitu. Maksudnya terpenuhi ya otomatis kan dia harus Windows 10 itu tadi salah satu. Gitu. Kalau untuk lebih enak lagi sebenarnya menggunakan PC dan menggunakan HP. HP juga ada. Kita bisa menggunakan yang di Play Store. Di Play Store kemudian kita cari di situ Prism Live. Itu juga bisa. Oke Bu Ani, yang penting laptopnya memadai untuk spek-speknya. Nah ini ada dari Pak Tarni, ini bukan pertanyaan tapi sepertinya saran. Parenting bisa langsung semua auto ya kalau pakai live YouTube ini gitu. Bisa. Mau Pak Thomas atau saya yang menjawab? Silakan Pak Thomas. Oke, baik. Nah, salah satu dari kelebihan kalau secara live di YouTube adalah semua orang itu bisa membuka, tidak dibatasi
Tidak ada pembatasan berapa banyak yang menonton, ya, tidak ada pembatasan. Jadi mau sampai 2 juta, wah semakin banyak alangkah lebih baiknya. Mungkin ya biasanya kalau semakin banyak subscriber kan biasanya ada itu ya pasti ya biasanya ya. Semakin Betul. banyak yang menonton kan semakin bagus gitu. Iya. Jadi Bisa buat bisnis. dan gratis ya, gratis bagi yang menonton. Dan yang biasanya kalau secara YouTube menggunakan YouTube itu setiap handphone itu pasti sudah punya. Bentar Pak Thomas, ini sudah saya mute, Pak Thomas masih ngomong ternyata, maaf ya. Pulang Pak Tom. Oh, Ini sudah saya mute tadi. Pulang Pak Tom. Maaf ya, maaf. Ini kalau operatornya baru belajar itu ya seperti ini. waduh. Narasumbernya masih ngomong, sudah saya mute. Tapi ya nggak apa-apa, ini bagian dari pembelajaran. Ya, saya mau menambahkan Pak Thomas tadi, kurang ada sih, memang kelebihannya memang betul ya, bisa ribuan orang, puluhan ribu tergantung subscribernya, itu memang betul. Yang mau saya tambahkan adalah ini bedanya, kelemahannya adalah dia delay, gitu ya, delay antara satu laptop, satu HP dengan laptop yang lain atau dengan HP yang lain berbeda. Dari delaynya ini sebenarnya juga memiliki kelebihan, karena kalau kita, tadi misalnya baru tengah-tengah diterangin nggak paham-paham nih, apalagi kalau matematika gitu ya yang sulit gitu kan, nggak paham-paham, itu bisa diputar kembali, ulang kembali, jadi sampai benar-benar kita memahami gitu. Nah itu. Apa perlu ditayangkan Pak Step? Apanya Pak? Bagaimana Pak bisa memutar kembalinya? Oke. Pak Thomas mungkin mau presentasikan bagaimana caranya untuk memutar kembalinya. Siapa Thomas? Sudah menyiapkan? Oh, YouTube-nya sudah. Oh sudah. Oke, Sudah. berarti Saya sambil menonton bisa langsung YouTube-nya presentasi ya. Bisa langsung presentasi. Silahkan Pak Thomas, mic-nya dibuka dulu Pak Thomas. Oh, dimatikan ya? Oh. Iya, tadi saya matikan mic-nya. Oke, saya hidupkan lagi. Saya hidupkan. Ya, sekarang sudah hidup Pak Thomas. Silahkan untuk Oh, yang presentasi. punya Pak Step dimatikan dulu. Terima kasih, siap. Supaya tidak berbunyi. Kasihan yang menonton. Baik, tadi memang kelebihannya dari YouTube ini, kita bisa secara live atau juga bisa secara langsung, jadi tidak secara langsung juga bisa. Saya coba mempresentasikan bagaimana caranya, bagaimana setelah kita sedang menonton YouTube, kok saya ketinggalan, saya terlewat nih tayangan yang awalnya. Saya coba kembali untuk membuka tayangan YouTube yang tadi. Nah, ini saya sedang membuka tayangan YouTube-nya yang secara langsung. Ya, kita bisa memutar kembali dengan mengklik tanda merah ini ataupun dengan menggunakan kursor. Bisa dari awal kembali mengulang. Ya, mau ulang dari mana kita ulang. Ya, misalnya, saya tadi menginstalnya bagaimana ya caranya? Bapak Ibu tinggal mengulang kembali tayangan YouTube sebelumnya. Nah, dari sini ini ya. Hanya dengan menggunakan kursor ini. Kelebihan YouTube seperti itu ya. Jadi kita bisa mengulang kembali apa yang sudah terlewat. Saya sudah jelas mau kembali lagi secara live, kita tinggal klik lagi yang di bawah ini. Nah, pasti akan langsung kembali ke tayangan secara langsungnya. Yes. Itu Pak Step ya. Ya, bermanfaat sekali ya ternyata. Saya mau mengutip aja tuh Pak, ada Pak Paulus komennya bagus sekali. Belajar Gimana? semakin menyenangkan. Iya. Ayo membuka wawasan baru, ini ajakan ini. Mudah-mudahan kita terus semangat membuka wawasan baru. Pak Paulus, terima kasih, komennya menyejukkan hati. Iya, betul. Itu sangat menyenangkan itu. Ya, belajar semakin menyenangkan. Saran-saran yang luar biasa buat kita. Kalau bukan dari kita pengajar, mau dari siapa lagi gitu kan? Ya.
Mungkin bisa juga sih kita belajar juga dari orang-orang lain gitu. Tapi Ya. kitanya juga tidak boleh menantang perkembangan zaman. Teknologi yang semakin canggih. Mau nggak mau kita harus update ya Pak ya. Pasti Ya, kan? update Update ya. selalu. Iya. Berarti Pak Tarno nanti bisa diagendakan untuk parenting. Parenting, ya, bisa. menggunakan ini nanti kita sudah punya ahli-ahlinya, tinggal siapkan saja materi dan apa ini Materinya, bahannya. bahan yang Dan segelas kopi cukup. Oh, dan segelas Pak Thomas segelas kopi. Dan begini Bu Wiwin. Begini Bu Wiwin, kalau dikatakan ahli juga belum. Saya Belum, dengan ya, Pak sambil Thomas belajar. juga masih banyak belajar gitu. Jadi kita juga masih saling belajar. Tapi tujuan utama kita adalah kita memang saling belajar dengan SD Sudarso berbagi itu. Oke. Untuk memperkaya ilmu kita. Menantang kata Pak Paulus ya. Tinggal kita terima tantangan atau tidak Pak Paulus. Benar Pak? Betul. Iya. Kalau kita menerima tantangan, ya kita akan semakin maju lagi ke depannya. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita juga bisa menambah wawasan kita juga. Lama-lama kita akan semakin akrab dengan teknologi begitu Pak. Betul. Ya. Oh, suaranya kurang jelas katanya. Suara saya kurang jelas. Bukan suaranya kita, kan mic-nya kita matikan Bu Wiwin. Oh, kata Pak Tarno masalah kopi gampang. Ya. Tapi bukan masalah kopi aja Pak, jangan lupa yang agak beratnya dikit lah. Ya, minimal Padang lah. Pemaparan Padang Pak Tarno betul-betul. Oke. Pak, Sudah jam 12 sudah ya jam Bu Wiwin. 12. Gimana mau? Karena keasikan kadang-kadang kita Ya, lupa waktu. Iya benar, nih keasikan Padahal awalnya grogi, lama-lama bisa lah. Iya, tadi sebelum mulai aja udah bingung bolak-balik keluar bolak-balik. Ternyata kita bisa mengatasi semua ini. Baik, karena sudah pukul 12, nanti jam kita juga cuma sampai jam 12 ya Pak ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dan mungkin di kesempatan-kesempatan lain kita nanti akan isi dengan pembelajaran yang lain. Konten-konten yang Ya, lainnya. isi kontennya tidak belajar lagi tentang Prism Live Studio, tapi nanti sudah diisi dengan mungkin teman-teman kita yang mau berbagi apa ya, mungkin menemukan aplikasi baru dalam proses pembelajaran, jadi kita bisa belajar dengan live streaming. Ya. Ayo Masih semangat sampai jam 2 juga mau kata Pak Paulus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Paulus, terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri live kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini sangat berguna bagi kita ke depannya. Sik, naspai. Ya, oke. Ditutup oleh siapa Pak? Langsung aja ya. Ya, Langsung saja. Hah? Mungkin menutup. Oke, kita tutupnya pakai apa? Ya, sampai berjumpa kembali. Sampai berjumpa kembali saja. Guys. Ya, sampai Kita di berjumpa kembali. iya. Sampai jumpa guys gitu kan. Kesempatan berikutnya nanti kalau ada live streaming lagi nanti kita info lewat grup dinas. Nah, menggunakan ini Bu Wiwin, jangan lupa. Apa? Kita memiliki satu set yang namanya set Yosudarso berbagi. Ya, itu nanti akan kita linkkan dengan yang websitenya sekolah gitu. Jadi biar lebih gampang membukanya lagi. Nah, untuk itu nanti saya minta tolong Pak Kornel gitu. Jadi biar lebih memudahkan lagi. Oke, intinya jangan lupa like and subscribe teman-teman. Jadi kalau sudah subscribe nanti bisa langsung muncul pemberitahuan lewat YouTube. Betul sekali, Oke, betul biar sekali. kita banyak subscribernya biar nanti bisa maju channel kita. Wizard. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oh ya, sampai jumpa. Bentar, mikrofonnya belum. Ya, sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan. Dadah. Bye. Dadah.